Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kisah ini nanti kita akan mendapatkan pelajaran berharga tentang kejujuran, pelajaran berharga tentang ketakwaan, pelajaran berharga tentang bagaimana memiliki keturunan yang istimewa, dan pelajaran berharga pula tentang pentingnya diri kita senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pelajaran tentang amanah. Ada seorang yang kita kenal dengan nama Abdullah bin Mubarak, adalah seorang yang dermawan sekaligus seorang ulama besar di zamannya. Beliau menjadi seorang ulama sekaligus saudagar. Dalam bahasa simpelnya adalah orang pilihan. Ada apa di balik itu? Ternyata beliau adalah seorang putra dari pria yang bukan siapa-siapa, yakni hanya seorang budak, namanya Mubarak. Maka wajar ketakwaan Mubarak ini menghasilkan keturunan bernama Abdullah, Abdullah bin Mubarak yang sangat luar biasa. Apa istimewa sang ayah? Sang ayah ini dulu ketika masih muda, yang bernama Mubarak itu adalah seorang budak yang kala itu diberikan amanah oleh majikan. Wahai Mubarak, ku amanahkan kebun itu kepadamu, silahkan kau jaga kebun tersebut. Siap, wahai majikanku. Singkat cerita, setelah dalam waktu yang sekian lama, sang majikan mendatangi Mubarak yang menjadi penjaga kebun anggur. Begitu datang sampai situ, sang majikan menginginkan mencicipi anggur-anggur yang ada di kebun itu, dan diambilkan oleh budak bernama Mubarak tersebut. Begitu diambilkan, ternyata rasanya sangat kecut. Sang majikan berkata, "Iya, apa ini? Oh, kecut banget. Yang lain." Begitu yang lain dihidangkan, "Loh, ini juga kecut." Yang lain lagi, "Wah, ini tidak enak." Yang lain lagi, "Ini rasanya tidak pas ini." Yang lain lagi, "Kau ini sudah lama kuamanai menjaga kebun, kenapa masih begini? Kenapa engkau tidak tahu rasanya?" Lalu Mubarak menjawab, "Mohon maaf wahai juragan, aku tidak tahu tentang rasa anggur yang ada di sini." "Kenapa aku tidak tahu?" "Sebab engkau mengamanahkan kebun ini untuk kujaga. Maka walau engkau tidak ada, senantiasa aku merasa dipantau oleh Allah." Subhanallah. Ternyata sedemikian amanah. Lain cerita dengan diri kita, diamanai sesuatu, harta atau apa begitu, biasanya berkurang. Tapi ini Mubarak, seorang budak yang sangat jujur. Ahdilalah, qadarullah, beberapa hari sebelum itu, sang juragan itu sedang mencari menantu, dan beberapa hari sebelum itu baru saja bertanya pada ulama-ulama di zaman tersebut untuk mencari menantu itu yang seperti apa. Ternyata disarankan oleh ulama-ulama zaman itu kepada sang juragan, carilah menantu yang takut pada Allah, yang jujur, yang bertakwa kepada Allah. Kenapa bertakwa kepada Allah? Bukan mencari menantu yang kaya, yang berpangkat, yang status sosialnya tinggi. Ternyata alasannya sebab orang yang bertakwa kepada Allah ketika masih mencintai seorang wanita, ia
akan mencintai sebagaimana mestinya, namun bila cintanya telah luntur karena waktu, maka orang bertakwa itu tidak mungkin berbuat zalim, alias masih terus ada Allah yang memantau. Nah, sejurus kemudian, karena sang juragan dilalah itu beberapa hari sebelumnya sedang mencari menantu yang disarankan oleh ulama zaman itu adalah yang jujur dan yang takut pada Allah. Di waktu yang sama dilalah melihat budaknya itu sedemikian jujur dan sedemikian takut kepada Allah, maka langsung beliau berkata, ya inilah menantu yang aku cari. Sehingga singkat cerita kemudian Mubarak yang seorang budak diangkat menjadi menantu oleh majikannya dan kemudian menghasilkan seorang anak bernama Abdullah ibnul Mubarak. Menjadi seorang ulama sebab memang ayahnya bertakwa. Menjadi seorang ulama memang sebab ayahnya sangat hati-hati dalam masalah rezeki. Menjadi seorang ulama sebab sang ayah itu sangat jujur dalam banyak urusan. As-sidqu saifullah, kejujuran adalah pedang Allah. Maksudnya apa? Dengan kejujuran urusan-urusan pun bisa beres. Memang kesan awalnya tidak mengenakkan kejujuran itu, namun buah berikutnya pasti membereskan urusan. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Kang Riyad dari Kampung Doaku. Silahkan ambil hikmah dari kisah ini dari sisi manapun silahkan. Sisi mencari mantu bisa, yakni cari yang takwa. Sisi berbuat jujur bisa, yakni menyelesaikan masalah. Sisi ketakwaan bisa, yakni nanti memiliki putra yang sholih-sholihah. Demikian seterusnya, silahkan ambil hikmah dari kisah ini. Demikian, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.